Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman, para penghobi tanaman buah dalam pot atau tabu lampot dengan kami, channel YouTube Kebun Zuhdan. Dan di video kali ini di depan saya teman-teman, 5 indukan di pot teman-teman. Bisa nggak kemudian indukan itu di pot? Nah ini kita coba indukan di pot dan pakainya pot 60. Dulu cuman 1, 2, 3, 4 dan sekarang 5. Pendatang barunya adalah kristal merah jumbo ya. Dan kristal merah jumbo sama dalhari potnya masih baru jadi kelihatan hitam, belum pudar. Kalau yang di ujung kan kiojok udah pudar, swimik pala juga sudah pudar, kiojoknya juga sudah pudar. Tapi oke, tidak mengurangi keindahan dari tabu lampot tersebut teman-teman. Nah kita akan lihat seperti apa kondisinya teman-teman. Jadi ini rencana mau kita pakai indukan atau maskot lah, potnya 60 teman-teman. Jadi kalau udah pakai pot 60 itu sudah tidak bisa dibawa pakai motor teman-teman. Jadi kalau mau ke sini harus bawa pick up atau truk kecil ya. Nah baru bisa dibawa. Pakai mobil pun nggak bisa. Pakai mobil biasa kan ditaruh di dalam mobil kijang atau sejenisnya, Daihatsu jenisnya itu nggak bisa teman-teman. Karena memang di samping berat juga udah besar banget gitu. Nah kemarin saya share di Facebook tabu lampot jambu air kiojok, harga sekian K dengan pot size 60. Nah itu dianggap 60K, harganya 60K. Orang potnya aja harganya satunya itu 60K teman-teman, 60.000. Jadi ya Anda bisa bayangkan, tapi it's okay, orang banyak, kita harus maklum ya, tidak semua sesuai harapan atau keinginan kita teman-teman. Ya saya pikir udah sama penghobi tanaman ya, saya pikir udah familiar lah, tapi ternyata enggak. It's okay, nggak apa-apa, karena kan nggak semua kemudian mengetahui. Saya sendiri pun ya mohon maaf, sekedar hobi, sekedar nanam. Hal-hal terkait pemupukan, media tanam juga nggak terlalu kompeten banget. Pokoknya yang penting nanam, menghijaukan lingkungan sekitar. Ini sebenarnya di ujung dari perumahan teman-teman. Jadi kami hanya 20 rumah dan ini di ujung T sebelah kanan gitu ya. Jadi kebetulan rumah nomor 6 itu kosong, di ujungnya saya taruh media tanam. Saya taruh tabu lampot. Dan otomatis kewajiban saya adalah merapikan ini teman-teman. Rumput-rumput dan sebagainya harus saya rapikan karena ini bukan jalan saya ya, bukan depan rumah saya. Saya nggak tahu nanti kalau rumah nomor 6 direparasi mau saya taruh di mana lagi, ini kan saya masih bingung teman-teman. Nah baik, kemudian ini kemarin udah beberapa kali kita review jambu air kiojok ya. Nah kenapa kemudian saya memelihara kiojok? Saya ngelihat dari sisi kelebihannya saja sih teman-teman ya. Dan bahkan indukannya kita punya 2, pot 60-nya kita punya 2 teman-teman. Jadi kiojok itu warnanya hijau tua, pekat gitu ya, nggak pudar, nggak pernah berubah. Kemudian rasanya manis, empuk, dan dompolannya itu luar biasa teman-teman. Dan masih muda pun udah manis. Itu salah satu kelebihan kiojok ya, yang umum saya ketahui. Jadi manis, hijau pekat, dompolannya mantep. Pokoknya rajanya jambu air, salah satu rajanya jambu air ya kiojok. Empuk, mantep banget teman-teman ya. Kemudian dompolannya empuk, manis, masih muda udah manis gitu teman. Nah kemudian boleh saya sampaikan, dari beberapa kali saya panen seperti tidak kenal musim gitu. Jadi karena udah berbuah muncul lagi bunganya. Nah itu meskipun tidak seintens madu deli ya, tapi kiojok tetap saya rekomendasikan untuk teman-teman jadikan hobi ya, atau ditanam di pot atau ditanam untuk diperkebunkan atau ditanam di tanah teman-teman. Dan ini pembibitannya cangkok, jadi teman-teman bisa cangkok, bisa okulasi lah. Nah jadi kan namanya bibit kan bisa kecil, sedang, besar, atau yang dalam polybag atau planter bag sudah berbuah. Nah semua dikembalikan ke teman-teman sih. Tapi kalau saran saya, nyarilah kalau mau kita tanam lebih aman ya, nyari yang udah ada bunga atau buahnya, itu akan lebih aman buat teman-teman. Tentunya harganya ya jauh lebih mahal gitu ya.
Dan memang untuk range harga sering saya sampaikan tidak ada patokan teman-teman ya. Ya bahkan kadang-kadang kita jual lebih mahal pun kalau si majikan barunya ridho dan memang suka, ini kan paling disukain teman-teman. Saya share di Facebook, orang kemudian langsung berbondong-bondong menanyakan gitu. Saya juga mohon maaf belum bisa melayani untuk pengiriman keluar kota teman-teman, karena keterbatasan waktu. Kemudian ya saya ada kesibukan lain. Jadi saya tidak hanya jualan ini teman, saya tidak hanya saya jual, tapi saya juga dengan hati, saya juga dengan hobi. Nah, saya ini pakai hobi teman-teman, kira-kira seperti itu ya. Jadi mohon maaf saya belum bisa kirim keluar kota. Kemudian saya tidak hanya jualan, tapi saya juga melaksanakan hobi saya. Kemudian yang ketiga, untuk pot 60 itu kalau mau ke sini ya negosiasinya harus alot ya, karena memang benar-benar ini saya rencanakan, saya setting buat maskot, buat indukan, jadi harganya di luar nurul teman-teman. Tapi bagi para penghobi, kalau memang cocok dan punya mobil, kesini bawa mobil ambil saja. Untuk harga ya kita sama-sama tahu lah, yang penting majikan baru paham lah, oh ini kualitasnya keren banget, ini posturnya bagus, rindang subur gitu. Kalau yang sekedar nanya murah ya mohon maaf. Kira-kira begitu ya. Nah oke, jadi ini Kyojok ya, potnya 60, udah berbuah udah beberapa kali, dan beberapa kali kita cangkok. Nanti ini lagi pertumbuhan tunas-tunas baru, jadi nanti kita akan rapikan tunas-tunas baru yang ke dalam sama yang beriringan teman-teman. Oke. Nah kemudian kita beralih ke sebelahnya, jambu Shuimik pala ini pembibitannya cangkok, potnya sama tentunya 60 ya, dan ini memang dari kecil, jadi tidak seperti Kyojok yang udah berbuah beberapa kali. Nah kalau ini ada prosesnya teman-teman, dari di polybag, kemudian di pot 30, pot 50, sampai akhirnya saya taruh di pot 60 teman-teman. Jadi tahapannya saya benar-benar melalui dari nol ini teman-teman, Shuimik pala ini. Dan ini memang kata orang mirip jambu kristal ya, varian baru ini saya sampaikan. Rasanya lebih manis, lebih keras, hampir tanpa biji, bijinya lebih sedikit dari jambu kristal putih, lalu lebih besar. Ini sudah ada 3 buah teman-teman ya, 1, 2, 3, kemudian ini 4, dan di sana ada yang kita bungkus sudah lumayan ya, segenggaman tangan saya. Dan teman-teman bisa lihat ya, calon bunganya luar biasa, calon buahnya. Dan ini memang dibantu air hujan teman-teman. Kalau nggak ada air hujan, itu manfaat air hujan luar biasa ya buat kami, buat saya, karena saya nyiramnya masih manual, bawa ember, itik, jalan 6 rumah siram pagi sore gitu, luar biasa. Dan air hujan itu semua daun kena, ranting kena, akhirnya sampai ke media tanam, itu manfaatnya air hujan yang luar biasa dan memberikan kesuburan yang maksimal, itu air hujan. Jadi saat ini kebetulan kondisinya sedang berbuah. Nah ini teman-teman, mereka juga banyak yang nanya ya teman-teman ya, saat ini kita belum punya cangkokan untuk Shuimik pala teman-teman. Kalaupun kita cangkok jadi paling cuma 1-2 gitu aja, karena nanti mengganggu proses pertumbuhan atau pembuahan dari tanaman tersebut teman-teman. Makanya untuk Shuimik pala kita belum ada cangkokan teman, belum saya potong karena baru 2 minggu ya. Biasanya kan 2 bulanan lah maksimal itu, atau 3 bulan itu udah paling lama. Jadi kalaupun nanti kita cangkok paling hanya satu ranting gitu teman. Jadi definisi indukan, definisi maskot itu selain kita buat contoh, selain kita buahkan, kalau memang ada kelebihan ranting ya kita nanti cangkok. Jadi kita nggak nafsu semua dicangkok, semua kita perbanyak, enggak. Karena memang saya tidak murni jualan, saya hanya menjalankan hobi saya teman-teman. Begitu ya. Jadi hobi itu lebih dalam cara merawatnya, benar-benar pakai perasaan. Nah kemudian di sebelahnya dalhari yang sebelumnya sempat berpenyakit, sempat berbuah, kemudian 2 minggu ya ditinggal pulang kampung, akhirnya hampir mati. Kemudian saya pangkasin. Nah kemudian muncul tunas-tunas baru atau daun-daun baru. Kalau teman-teman ngikutin video saya ini hampir 1 bulanan ya, 1 bulanan dalhari pembibitan cangkok. Dan ini hari kemarin kita kurangin tunas-tunas barunya, jadi biar lebih rapi aja teman-teman, kita kurangin tunas-tunas barunya agar
tanaman tersebut ranting yang baru itu bisa tumbuh secara maksimal. Makanya kemudian kita kurangin ini teman-teman, apa namanya ya, tunas-tunas barunya. Sepertinya sih masih ada uletnya ini teman-teman. Oh ini nih. Oke. Jadi kalau kemudian tunas barunya kita kurangin, ranting lama itu atau tunas baru itu cepet karena kan dia tidak berebut. Tapi kalau rantingnya terlalu banyak, ya pasti dia akan berebut nutrisi dengan ranting sebelahnya. Makanya kita kurangi kemarin ya, nanti ranting besar kita kurangi kembali, mana yang harus pertahankan dan mana yang harus kita cangkok, mana yang harus kita buang. Nah kalau ini sepertinya memang agak berantakan ya, jadi potensi untuk kita cangkok besar, tapi saya nunggu berbuah dulu. Maksudnya gini, saya ke vegetatif dulu, kemudian daunnya udah pada tua, ada buahnya lah, kemudian baru saya cangkok. Sebenarnya sih cangkok bisa, cuman saya kasihan sama tanamannya. Saya coba belajar bersabar, tidak terburu-buru ya teman-teman. Sewaktu awal-awal menjalani hobi ini, saya terburu-buru cangkok. Nah itu berbahaya. Termasuk juga proses pembuahan sebuah tanaman itu, kalau masih kecil, saran saya sih lebih fokus dulu ke vegetatif ya, pembesaran batang, perbanyakan akar, penguatan ranting. Nah itu jauh lebih penting. Jadi nanti ketika usia udah remaja, dewasa, udah layak berbuah, itu akan lebih maksimal dibanding kita paksa kecil berbuah. Itu akan pasti berefek ke tanaman teman-teman. Tanaman sakit, tanaman kemudian tidak berkembang karena bebannya terlalu besar. Nah ini perlu teman-teman pahami ya. Nah gitu, kalau keunggulan dari Dalhari itu rantingnya memang kuat teman-teman. Kemudian ya seperti ini, tidak berantakan, maksudnya tidak beraturan. Lalu daunnya jatuh ya, agak bergelombang seperti ini. Nah ini ciri-ciri dari Dalhari yang dari Berbah Sleman ya aslinya teman-teman. Nah terkait Dalhari, karena memang saya nyari jambu air yang setidaknya warnanya ada merahnya, karena kebanyakan kan hijau, cincalo tebu, kiojok, madu deli hijau. Dan saya ada merah dari Dalhari dan madu deli merah. Nanti madu deli merah pun kita akan perbanyak, cuman karena cangkokannya masih kecil, jadi ya belum maksimal lah untuk kita cangkokkan teman-teman. Nah begitu mengenai Dalhari. Kemudian di sebelahnya ini newcomer teman-teman, atau pendatang baru ya, paling kecil tapi sudah berbuah beberapa kali, 3 kali. Posturnya bagus, maka kita nobatkan atau kita calonkan sebagai indukan atau maskot teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ya. Nah udah kemarin kita cangkok sekali, kemudian tunas barunya bermunculan. Kemudian harapan saya ini dari bawah muncul tunas baru, akhirnya kesampaian meskipun belum banyak. Mudah-mudahan nanti dari sini muncul, jadi biar lebih padat, lebih indah. Jadi saya tidak hanya mengejar cepat berbuah, tapi saya juga mengejar keindahan dari tanaman tersebut teman-teman. Nah harapan saya seperti itu. Oke ya, nanti kita rapikan kembali. Kalau saya lihat sih rada miring ke kanan ya, nanti kita tarik kembali teman-teman. Nah ini kristal merah jumbo ya, sedang berbunga beberapa tempat. Nah mudah-mudahan nanti lebih maksimal lagi ya calon buahnya untuk kristal merah jumbo. Pembibitannya cangkok, sebenarnya sih masih terlalu muda dibanding yang lainnya ya. Batangnya hampir sama-sama Suimik pala, cuman sepertinya masih gedean Suimik pala yang tadi itu teman-teman. Nah yang ini ya, ini masih sejempol tangan saya, hampir sejempol kaki ya. Dan ranting-rantingnya belum terlalu banyak. Jadi nanti kita setting atau pembentukan ranting termasuk Suimik pala nanti kita tarik ya, agar rantingnya jauh lebih rapi, kan belok ini. Nah, seperti itu sih teman-teman ya. Jadi fungsi dari ini sementara untuk membentuk ranting secara manual ya, masih tradisional banget. Kalau kristal merah itu lebih cepat berbuah, dalamnya merah, bijinya cenderung lebih banyak dibanding kristal putih ya, tapi kandungannya 75% daging lah, masih full daging, apa 80%. Kalau Suimik pala mungkin 5% biji, kristal putih taruhlah 10%, kalau kristal merah 20%. Dagingnya jadi masih full daging lah, dan buahnya itu besar banget teman-teman, buahnya besar. Nah itu salah satu dari karakter kristal merah jumbo teman-teman. Kemudian apalagi ya, paling yang pembedanya dalamnya merah sehingga orang banyak nyari kristal merah jumbo. Dari sisi harga ya tentunya lebih mahal kristal merah jumbo dibanding kristal putih maupun Suimik pala teman. Dan kita stoknya cukup banyak, di pot kita ada 6 ya,
Bahkan nanti rencananya kristal merah jumbo ini ada 2 pot dari 50 yang akan kita jadikan indukan lagi. Jadi pot 60 itu nanti ada 3 untuk kristal merah jumbo. Ngeri kan gitu. Nah kemudian terakhir jambu air kyojok pembibitannya ini okulasi teman-teman, batangnya paling besar dibanding yang lainnya ya. Luar biasa nih kalau teman-teman melihat, indah banget. Ya secara umum Makan sarapan. siap. Di ujung tadi Pakai sambal, pakai nasi. iya sudah mewakili dan paling tinggi juga tadi udah saya jelaskan. Kalau mau misalkan nih bang kemudian ini dilepas enggak ya, kalau memang harga cocok dan teman-teman bawa mobil silahkan, cuman kalau pakai motor memang nggak bisa enggak bang tanpa pot misalkan ya, nanti negosiasi, yang penting orangnya serius. Kalau serius ya nanti saya lepas gitu kan. Saya sih senang orang yang langsung ke tempat kami teman-teman, ke lokasi, main-main dulu nggak apa-apa. Nah demikian teman-teman mengenai indukan tanaman buah dalam pot atau indukan di pot teman-teman. Mudah-mudahan bisa memberikan edukasi, bisa memberikan pencerahan ke teman-teman semuanya. Yang penting selamat menanam, menghijaukan lingkungan sekitar.